Jadi panduan yang dipakai ketika berkhutbah adalah panduan yang telah dikeluarkan atau difatwakan atau telah ditetapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah video ceramah yang membahas tentang bagaimana tata cara berkhutbah yang baik dan benar yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dauli Damani MA. Sebelum kita memasuki videonya, alangkah baiknya teman-teman mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video Islam dari kami. Langsung saja kita memasuki videonya. Baik. Kajian yang diberikan kepada saya yang diminta oleh Al-Ustaz Afwan Hilmi MA tentang khutbah. Kajian yang sangat standar, yang artinya ini bagi anak madrasah bukan sesuatu yang luar biasa. Artinya itu adalah pengetahuan standar dan harus bisa melakukannya. Apalagi Al-Wasliyah bermadhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi panduan yang dipakai ketika berkhutbah adalah panduan yang telah dikeluarkan atau difatwakan atau telah ditetapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i atau orang-orang yang bermadhab kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Untuk membuka kepada kita semua, ada orang berdoa, Allahumma ahyina bihayatil ulama. Ya Allah, hidupkanlah kami seperti hidupnya para ulama. Wa amitna, dan matikan juga kami bimautil ulama wa syuhada, seperti matinya para ulama, seperti matinya para syuhada. Kepengen hidupnya itu seperti hidup para ulama. Namun dalam aplikasi kehidupan, jalan-jalan ulama itu nggak diikuti. Dia minta supaya dihidupkan seperti hidupnya ulama. Menuntut ilmu dari 24 jam, kesibukannya melebihi 26 jam, sehingga tidak sempat datang ke majelis ilmu. Mendatangi rumah gurunya nggak ada di Google, di map itu nggak ada, sehingga selalu kelewatan. Saya datang saat cuma kelewatan, padahal tinggal melempor, ngaji nggak ustad. Artinya kalau memang sudah niat dalam hati mau mengaji, pasti mengaji. Terkhusus bagi kita pecinta ilmu, dan harus menjadi pecinta ilmu siapapun dia sampai akhir hayat, itu minimal bagi kita adalah pecinta ilmu. Kalau nanti puncaknya adalah kita berharap Al-Jam'iyatul Wasliyah melahirkan kader-kader ulama yang kadernya itu menjadi ulama. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kami kan perempuan, mana ada ulamatun? Untuk apa kami hadir kemari? Apalagi punya ustaz materinya tentang khutbah. Sepintar-pintar perempuan jadi ulama, ada yang pernah tampil menjadi khatib? Saya cuma sekali pernah mendengar laporan jamaahnya itu laki-laki, yang khatib itu perempuan. Tidak jauh-jauh dari kampung saya. Gitu. Saya pun aneh itu. Kebetulan katanya dia baru pulang dari pondok pesantren, tapi perempuan. Jadi cari
Kalaupun ada sebuah buku Aminah Al-Wadud, seorang dokter di Amerika, dia biasa menjadi khatib. Laki-laki bisa, perempuan pun bisa, kata beliau. Tetapi dalam panduan kajian fikih Syafi'i, apakah seperti itu? Bagi perempuan duduk di majelis ilmu seperti ini, insya Allah juga akan menjadi ulama. Satu contoh, memang jarang disebut ulama-ulama perempuan ya. Satu contoh, kenalkah kita kepada kitab perukunan? Kitab perukunan. Coba lihat di cetakannya itu siapa musannifnya, siapa muallifnya, siapa penyusunnya. Nggak akan diketahui itu siapa penyusunnya. Kira-kira siapa itu pengarang kitab itu? Ulamanya. Dauliyah kah? Umpamanya. Bayangan kita itu ulamanya itu seorang laki-laki. Ternyata kitab perukunan itu ditulis oleh seorang ulama perempuan dan asli orang Indonesia. Jadi orang Indonesia ini bukan kaleng-kaleng. Di antaranya penyusun, ini seharusnya Ustaz Defri kan yang mencari ini kan. Setiap kitab itu kan ada penyusunnya, pengarangnya. Udah ketemu belum? Saya kasih tahu sebagai bahan tambahan. Ya karena beliau memang itu kajiannya. Kitab perukunan itu alhamdulillah ditulis oleh seorang ulama perempuan asli Indonesia dan orangnya pun namanya ada di sini. Jadi kalau bisa tuh buat nama seperti itu tabarruk dari berkah. Siapa nama Shelly Marlina namanya. Ada nggak nama ulama seperti itu? Namanya adalah Fatimah. Bintinya beda, bukan Ibrahim Khalil. Tapi tabaruknya dapat. Tabaruknya itu kena. Berkahnya itu ada, insya Allah, amin. Namanya adalah Fatimah binti Abdul Wahab Bugis. Cucu langsung dari Syekh Arsyad Al-Banjar. Ulama perempuan. Dapat informasi ini, diingat itu sudah pahalanya luar biasa. Dah jadi bikin tumas surga lah itu. Satu poin. Hidupnya seperti ulama, tapi jalan-jalan ulama duduk di majelis ini malasnya bukan main. Paling lama 2 jam 3 jam ya kita nih kan. Walaupun paling lama. Ada sebentar-bentar ngaji nengok jam aja, rupanya mau ngisi lagi. Ulama kita tuh seperti dan kalaupun kita tidak sampai ke tingkat ulama, tapi ngikuti jalan ulama, insya Allah. Yang mau saya maksud begini, tadi ada sekalian khusus yang masih pelajaran kita semua lah. Betapa bahagianya kalau kita mau berada di jalan ulama atau menjadi ulama. Rasul kita pernah menyanjung, pernah memuji kita. Yang ulama maksudnya. Ulama-ulama di umat Nabi Muhammad itu disanjung oleh Rasul. Menyanjungnya di hadapan orang hebat lagi. Begini. Nanti lihat, sudah pernah saya sampaikan atau saya tidak ingat. Lihat di dalam kitab Syarah Al-Ainiyah ini. Kitab aslinya Al-Ainiyah. Kitab yang dia berbasis syair, ujungnya ain semua. Dalam kitab ini disebutkan ada seorang yang bernama Al-Imam As-Sazili.
orang yang luar biasa. Beliau berada di Masjidil Haram tertidur. Nah, itu. Kalau ulama tidurnya gitu. Kalau tidurnya di warung, menggaplek ketiduran di takro, tiduran ditinggal kawan sendirian awal di takro itu. Ulama tidurnya gitu, tertidur di masjid. Yang hebatnya tertidur ya, bukan sengaja tidur, tertidur saja bermimpi. Ini kasusnya berawal dari mimpi. Itu kan mimpi kan gitu. Dalam agama kita mimpi itu diatur, bukan sembarangan. Ada kajian. Perlu diyakini, bisa diyakini. Boleh. Orang yang sana itu penulis-penulis itu yakin. 32 ular. Hafal orang itu. Ustaz ditanyain, Ustaz mimpinya bagus katanya. 03 apa Maya? Kepala 8 janda. Ya kalau Al-Quran aja hafal yang kecil-kecil kayak gitu. Itu nggak perlu dihafal, orang udah terlewat. Berapa keluar 32 katanya, nggak tahu, jalan. Bukan ngapal. Jadi mimpi itu dalam agama kita diatur ya, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi kan ada diatur. Jadi apalagi kalau mimpinya mimpi para ulama, mimpi orang-orang soleh, juz'un, itu satu juzuk dari tanda-tanda kenabian. Jadi Asy-Syadzili dalam tidurnya ketika dia berada di Masjidil Haram, dia bermimpi. Mimpinya itu dia seolah-olah berada di Masjidil Aqsa. Itu lagi lebatnya. Dari masjid ke masjid. Tidurnya di mana tertidurnya tadi? Dia bermimpi di mana? Salah. Salah terus. Tidurnya itu bukan karena mau tidur, nonton TV ketiduran. Nggak pakai baju, pakai kolor, kemana? Malaikat itu segan jadinya. Ya dia mau datang, kawan pakai sempak aja. Adabnya itu nggak kena. Mohon maaf. Di dalam mimpinya ini, Asy-Syadzili melihat ada baginda Rasul. Yang dilihatnya siapa? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sesuatu yang harus kita khawatirkan ya. Kita semua harus punya khawatir, jangan sampai kita mati nanti nggak pernah bermimpi atau melihat baginda Rasul. Kenapa? Yang dikhawatirkan nanti gini, ketika kita semua sudah mati, masuk di alam kubur, sebelum kita ditanya oleh malaikat munkar wa nakir, lihat hadis sahihnya. Ahli hadis ini banyak ya. Jadi saya tidak sebutkan kalimat matannya, karena takut salah, banyak ahli hadis. Itu si jenazah kita lah nanti didudukkan, ya kan? Yakin itu? Halo. Nanti kalau sudah mati, takut kali kan sekarang belum. Nanti kalau sudah mati, yakin nggak nanti kita tuh didudukkan? Mana mungkin Ustaz, orang teman berapa? Mana mungkin duduk katanya, sempit lagi katanya. Karena alam sudah beda, keyakinan yang perlu sini iman bagi kita. Didudukkan. Kemudian nanti kan ada pertanyaan. Kira-kira gini, Dauli, kau kenal siapa ini orang? Coba. Saya baru datang di tempat itu, ditanyain, ini siapa orang ini? Coba. Kalau bisa jawab, selamat. Kalau nggak bisa jawab, kita akan dihembat sama malaikat. Kalau pernah jumpa, pernah kenal, macam ini orangnya. Kenal orang ini, enggak butuhnya ini. Oh, ini Sadauli. Gitu tuh. Nanti pertanyaan itu, memang kita yakin yang kita maksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kira-kira begitu tunjukkan ini orangnya ya, gitu. Ya bukan. Membaca kitab Asy-Syamilul Muhammadiyah makanya kita harus usahakan kita bermimpi. Supaya itu sampai ke sana. Dalam mimpi itu baginda Rasul hadir
Dan ada beberapa nabi dan rasul, termasuk Musa, Nabi Isa, hadirlah ketika itu. Dari obrolan para nabi tadi, Nabi Musa bertanya kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad, "Ya Rasulullah, hai Rasulullah, engkau pernah berkata bahwa ulama dari umatmu sama kedudukannya ka anbiya'i Bani Israila, seperti nabi-nabi pada masa Bani Israel. Ulama ummati, kata baginda Rasul, ulama umatku itu ka anbiya'i Bani Israel. Coba. Yang namanya ulama itu ya statusnya ulama, tidak bisa naik sampai menjadi nabi ataupun rasul. Kan dalam kitab kita sudah seperti itu kan, yakin. Nah, tetapi kualitas seolah-olah di baginda Rasul memuji kualitas ulama umatnya Nabi Muhammad seperti anbiya'i Bani Israel, seperti nabi pada masa Bani Israel. Itu pentasbihan, penyamaan, ada musyabbahnya, ada musyabbah bihnya, ada tasbihnya, wajah sabah tadi. Berarti tasbih mursal tuh ya. Pada orang nanggut-nanggut apa yang dibilang. Rasul itu memuji menyanjung ulama kita. Disamakan kualitasnya dengan nabi pada masa Bani Israel. Terus dia bilang begini, Nabi Musa itu kan kita tahu orangnya agak-agak temperamen, gak sabaran gitu. Contoh kasus ketika dia bersama dengan Nabi Khidir. Ya Rasulullah, apa ada orang yang seperti kau maksud itu? Siapa orang? Kan hebat kali itu ulama dengan nabi. Nah, aku gitu. Nabinya para Bani Israel. Ada kata baginda Rasul. Apa yang terjadi? Aina Al-Ghazali? Mana Al-Ghazali? Tak lama datanglah Al-Imam Al-Ghazali. Rasul pun menjulurkan tangannya, Al-Imam Al-Ghazali mencium tangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kira-kira bahasa kita, Al-Imam Al-Ghazali melirik, persilakan duduk di samping baginda Rasul. Ini orangnya. Nabi Musa bertanya, Mas Al-Karim, namamu siapa? Maka Al-Imam Al-Ghazali menjawab, Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali atau Al-Ghazali At-Tusi. Apa kata Nabi Musa mendengar jawaban ini? Yang kutanya satu, namamu siapa? Siapa namamu? Dahli. Kan gitu tuh. Siapa namamu? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali? Menunjukkan kecerdasan seorang ulama yang disamakan levelnya dengan Nabi pada Bani Israel. Sebelum menjawab ini ada. Kira-kira Al-Imam Ghazali nengok baginda Rasul. Apakah yang menjawab itu baginda Rasul atau yang menjawabnya dia dirinya langsung? Sebagaimana ketika terjadinya ad-Dahri, orang ateis yang berdialog kepada gurunya Imam Abu Hanifah, siapa? Muhammad bin Sulaiman ya, tentang pertanyaan-pertanyaan yang ketika ulama-ulama semua sudah kaulah. Di situ nanti menjawab Al-Imam
Abu Hanifah bukan gurunya, tapi itu melalui adab-adabnya. Begitu itu dilihat Rasul, apa kata Rasul? Dikasih kode, suruh menjawab. Dijawabnya oleh Nabi, oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ya kalimullah, itu gelar ya, panggilan di antara panggilan Nabi Musa. Wahai kalimullah, bukankah engkau ketika engkau ditanya oleh Allah apa yang ada di tangan kananmu, maka satu pertanyaan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala engkau jawab dengan 10 jawaban. Cukup seharusnya engkau jawab adalah yang di tangan kananku ini ya Allah adalah tongkat. Tapi Nabi Musa ketika itu jawabnya, tongkat ini kugunakan untuk membelah laut, kugunakan untuk ngangon, membelah batu, banyak. Nah, terus digoda oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kenapa kau jawab seperti itu? Pasti engkau menjawabnya karena kau menjawab di hadapan orang yang kau senang. Gitu. Menjawabnya karena di hadapan orang yang engkau senang. Jadi kita tuh kalau yang di depan kita tuh orang kita senangi. Kalau dia tanya satu jawab panjang lebar itu. Kan supaya apa? Supaya bisa berlama-lama di depan dia. Aku pun menjawab satu pertanyaan dengan 10 jawaban karena aku ingin berlama-lama di hadapan. Manggut. Berarti teorinya sama. Teorinya sama, prakteknya pun sama kan? Nabi Musa seorang nabi. Itu baru setingkat ulama. Sudah kemampuan seolah-olah sama. Beruntung kan jadi ulama. Jadi jangan hanya doa Allahumma ahyini bihayatil ulama, tapi ikutilah jalan-jalan. Nah, satu di antara tugas ulama adalah mengemban tugas menyambung tetap ada atau berkesinambungannya agama Allah. Bagaimana menyambungkannya? Bila ilmi, harus dengan ilmu. Ilmu itulah agama. Agama itulah ilmu. Saya ulang. Agama kita itulah ilmu. Jadi orang beragama adalah orang yang mengamalkan ilmu. Jadi kalau agamanya benar, harus berdasarkan ilmu yang benar. Maka harus diperhatikan di mana tempat kepada siapa kita mengambil ilmu itu. Ambillah ilmu itu di Al-Wasliyah Perbawangan, insya Allah benar itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi di tempat yang benar. Nah, cuman sudah benar tempat, kadang-kadang cara ngambilnya salah, ini lagi. Tempatnya sudah benar, caranya yang salah. Jadi yang cara yang salah. Baik. Ini kita singkat-singkat saja standar tadi ya tentang pembahasan khutbah. Saya dari awal tegaskan. Khutbah itu yang masyhur di mazhab kita ada 11 khutbah. Ada 11 khutbah. Dalam sholat itu ada 7, 4 nanti kalau tidak salah saya ketika berada di pelaksanaan haji. Khutbah di Padang Arafah jumlahnya ada 11. Semuanya itu yang berbeda hanya khutbah Jumat pada prakteknya. Saya ingin mengatakan bahwa khutbah Jumat itu berbeda dengan berbicara biasa, berpidato itu berbeda dalam penggunaan muqaddimah. Contoh, ketika kita mau memulai pembicaraan, biasanya ada muqaddimahnya, alhamdulillah, dengan bentuk variasi-variasinya. Ada kan? Ada sholawat, ada kan? Yang perlu diingat, bila konteksnya khutbah, maka dia harus ada aturan mainnya. Di Al-Jam'iyatul Wasliyah bermazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, maka khutbahnya
harus menginduk kepada fikih-fikih al-Imam Asy-Syafi'i. Bisa dipahami? Jadi jangan kita lihat punya orang dulu, punya kita dulu. Yang jadi masalah kemarin 3 minggu yang lalu ya, itu peristiwa kejadiannya kacau salat Jumatnya. Itu di kampungnya pimpinan daerah Al-Wasliyah sedang berdagai. Mana itu Pak kampungnya? Pimpinan daerah Al-Wasliyah Kabupaten Serang Bedagai, kampungnya di mana? Sukajadi. Itu 3 minggu yang lalu sholat Jumat ini. Sholat Jumat. Yang khotib ya tamatan Al-Wasliyah. Jadi saya ditelepon, sholat udah lewat. Kalau umpamanya masih jam 12.15 gitu, sedang kacau-kacau itu telepon, pun nggak bisa jawab. Nggak apa juga. Kata orang begini, orang sekarang saya heran, mau kali jadi ustaz. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Paling-paling khutbah dikasih celi, kata Sepani. Celi itu apa? Cepek limpur. Itu benar masjid-masjid yang apa? Kalau masjid Pak Juwarno, ya alhamdulillah. Belum sampai. Bukan pengalaman, kata orang-orang itu. Coba. Kadang-kadang ustadznya berangkat, alhamdulillah ini bisa selesai besok arisan. Pada pelaksanaannya korban ibadah orang karena ketidaktahuan apa payahnya katanya khutbah, tinggal fotokopi, minta tulis siapa kah gitu, tinggal baca, dia bisa baca, sarjana dia bisa baca kan, tapi dia tidak sadar bahwa orang dewasa bila sholat tidak bisa membedakan rukun, tidak bisa membedakan sunat ab'ad, tidak bisa membedakan sunat hayat, sholatnya tidak sah. Termasuklah khutbah, bahagian daripada sholat Jumat. Jadi harus bisa membedakan mana rukun. Kalau ditanya kira-kira kita sholat rukun itu syarat atau sunnah? Kalau kita sholat ya, tanya sholat zuhur, saya tanya. Kita sholat zuhur, ada rukunya kan? Nah saya tanya, ruku itu merupakan syarat sholat atau sunnah sholat? Mana yang benar di antara dua itu? Hah? Ada yang lama berpikir yang mana ya? Nanti pilih sunnah takutnya syarat, pilih syarat takutnya bukan dua-dua. Kalau guru bagus, nanyanya gitu. Kalau ditanya rukun atau syarat namanya, itu biasa sudah ada tinggal pilihan di situ. Jadi artinya apa kalau begitu? Pilihan ilmu kita itu sudah ada tambahan. Baik. Kita lanjut ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa mari yang standar ini nanti kalau sudah tamat dari Al-Qismul Ali atau sudah tamat diperhatikan apa tadi? Rukun khutbah. Ini entah ketinggian, entah kerendahan, tidak tahu lagi ini kita sama Ustaz Afwan kepada saya. Tapi fakta ya, fakta ternyata tidak sedikit. Saya secara pribadi sebelum Ustaz Faik atau gara-gara Ustaz Faik itu. Nah, gara-gara Ustaz Faik banyak al-Jumatnya. Satu hari Jumat itu dia terima 2 jadwal. Akhirnya yang satu dikasih orang. Yang di tempat yang digantikan sama orang itu, saya berada di tempat itu. Gitu. Berarti Ustaz Faik udah paham ya? Jangan disebut merek.
Saya pulang, ternyata bukan saya saja yang pulang. Waktu pulang itu kawan-kawan pun di kantor, oh tadi Ustaz khutbahnya gini-gini, ya maka saya zuhur sekarang, saya bilang. Di Masjid Ar-Rasyid, Masjid Ar-Rasyid, yang dekat kita nih. Jadi kebetulan saya tidak khutbah, saya berada di posisi situ sebagai mustami. Menjadi mustami ini nggak enak rupanya. Kalau di atas dia alhamdulillah gini semangat awak. Setengah jam orang begini terus kan. Awak di bawah itu juga rupanya. Jadi mustami itu tak enak. Apa tak enak? Ada yang sangkrok. Ada sekian kali lah. Kalau dihitung dalam tahun 2020-nya aja yang saya harus sholat zuhur. Yang kemarin yang paling terdekat itu terjadi di kampungnya pimpinan daerah Al-Jamiatul Wasliyah Kabupaten Serdang. Padahal situ kumpulan para artis itu, ustaz-ustaz besar semua. Oh, iya besar. Badan. Ustaz-ustaz besar di sana. Coba praktek sholatnya itu tidak sah. Padahal sudah ditegur sama BKM-nya, Ustaz lagi gini. Dikelah dengan jawaban-jawaban. Selesai. Hati-hati. Jangan gara-gara kita diam. Mari kita perbaiki diri kita ya. Keilmuan kita. Ini syarat perlu syarat. Arti syarat tahu nggak? Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan ya. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan ibadah. Artinya kalau dia tidak terpenuhi maka tidak sah untuk melanjutkan ibadahnya. Nah, kalau rukun adalah inti daripada ibadah. Kalau tertinggal atau tidak dikerjakan rukun tadi maka batal, bukan tidak sah. Jadi hati-hati. Ini saya mengingatkan kepada kita, ustaz-ustaz yang kita ustaz nih, kadang-kadang ditanya jamaah kita bingung jawabnya. Kalau pertanyaannya salah, jangan dijawab, itu sudah jelas pasti jawabannya salah. Pertanyaannya salah. Dan awal jawab, pasti jawabannya salah. Aku pikir pening awal. Orang pertanyaan salah kok dijawab. Contoh kasusnya masalah syarat. Ustaz, kalau orang batal nggak sholatnya? Kalau orang yang paham ketawa, kalau nggak paham tadi, ya. Ustaz tadi, batal lah katanya. Agak bego itu. Ada rukun, ada fardun. Ada rukun, ada fardun. Dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rukun sama fardun itu disamakan, tapi ada dibedakan juga. Contoh pada kasus wudu. Pada bab wudu itu sering yang digunakan lafaznya furudul wudu daripada arkanul wudu. Beruntung kalilah kita bermadzhab Al-Imam Asy-Syafi'i dibanding yang lain. Dari mana kasus? Dari penggunaan kata rukun dan kata fardun ini. Contoh begini. Kalau rukun, arkan jamaknya. Contoh rukun sholat ya. Itu tartib. Kalau sholat rukunnya tartib 1 ini, 2 ini, 3 ini. Saya kalau sholat sujud dulu baru rukun. Bagaimana sholatnya? Bagaimana sholatnya? Saya sujud dulu baru rukun. Kan salah aturan ini rukunnya kan? Halo? Saya sujud baru rukuk sholatnya. Gimana sholatnya? Oke, katakanlah dulu. Pokoknya rusak sholatnya kan gitu kan? Karena tidak tertib ya. Nah, memahami tertib ini pun hati-hati. Berarti dia rukuk dulu baru sujud. Nah sekarang saya sholat dari rukun pertama nih. Apa rukun pertama? Berdiri betul, sudah saya lakukan. Yang kedua, Allahu Akbar. Yang ketiga, kok baca
Iya, hak. Niatlah. Nah, ini satu contoh aja nih Pak Maruf. Sholat, saya contohkan nih, tertib tadi. Kalau saya sujud dulu baru ruku gimana? Salah. Sekarang harus tertib ya. Saya dari awal nih. Rukun pertama. Sudah saya lakukan. Rukun kedua. Allahu Akbar. Rukun ketiga. Usolli fardhu zuhri arba rakaatin dan imamanillahi ta'ala. Rukun keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai tertibnya. 1, 2, 3, 4. Gimana sholat saya sekarang nih kalau begini prakteknya? Hah? Itu. Jadi macam mana nih? Itu yang kita perlu pahami. Jadi waktu nanti ngaji fikih sama Ustaz Afan itu betul-betul jangan kayak Ustaz Afannya ditengokin. Ini kalau ngaji Ustaz Afan pecinya ditengokin sama merek bajunya. Ustaz Afan ya merek bajunya bagus-bagus. Itu mereknya aja. Ada ini kurang aja. Dengan pulpen dia rajin dan nyata juga banyak melukis muka gurunya. Perlu diperhatikan tuh dalam kajian fikih. Nah, contoh lagi yang contoh kasus ini maksud saya ingin membuat kita itu bersemangat. Contoh. Berwudu kita kan? Sudah 400 tahun kita berwudu. Nah. Berapa rukun wudu? Berapa sunnah wudu? Kita berwudu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Taruhlah pakai keran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perlu diingat ini, khususnya untuk wasliyah Pak Jemaah yang agak-agak ngirit dana. Di dalam fikih al-fiqh wal Islam adilatu, kalau kita yang tidak ikut membayar listriknya, airnya atau apapun, haram dan pembaziran itu, tapi bukan mubazirnya sih kasusnya, dikenakan haramnya itu dalam penggunaannya. Jadi kalau kita nggak ikut bayar, jangan sembarang buang air aja. Udah nggak ikut bayar katanya. Enggak, ini penjelasannya di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islam Adilatu. Jadi artinya apa kalau begitu? Tutup lagi, buka, gitu. Ini yang diambil sedikit, yang terbuang. Kalau bayar sendiri silakan. Paling kena mubazir. Mubazir kan nggak apa-apa, cuma kawan setan aja kok. Itu kan baru kawan. Mana aja kena. Nah, berwudu. Kita tuh biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Taruh. Kadang-kadang pun enggak gini. Intinya aja dibersihin. Padahal supaya dapat kena kesunahan wudunya, ini babnya bab khutbah ya, Bapak. Gitu kalau banyak ilmu payah jadi. Itu bukan ujung supaya orang selera ini mengambilnya. Jangan hidung yang diputus ini, nanti hidungnya bulat putus. Hidungnya hidung jambu. Begini, contoh ya tadi. Kita selalu melakukan seperti itu. Ternyata ketika kita berwudu dalam mazhab Al-Imam Syafi'i itu, ketika untuk berkumur-kumur sama hidung itu ada 6 caranya. Jadi yang paling afdal tuh ketika kita berwudu pas cuci tangan tuh bersama Bismillahirrahmanirrahim itu bersamaan dengan cuci tangan. Ketika cuci tangan itu tadi di hati sini, di sini nih, coba. Selama ini apa yang ada waktu gini-gini? Apa yang ada di hati sini? Siapa tokohnya kok? Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut di hati berniat mengerjakan sunnah wudu, baru dapat sunnah pahala wudu. Karena wudu atau ibadah itu ada muqaddimah, ada pembukaannya.
yang kulu amrin zibalin la yabda bismillah tuh, kalau sholat Allahu Akbar, kalau wudhu mana muqaddimahnya, pembukaannya itu, rukun wudhunya yang pertama kali membasuh muka. Ini pembuka awal. Pembuka awal ini namanya muqaddimah idhofiyah. Muqaddimah hakikiyahnya ketika ini. Nah, jadi supaya dapat tuh tadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini apa tuh? Berniat mengerjakan sunnah-sunnah wudu, baru dapat karena innamal a'malu bin. Maka orang berwudu gitu, diajar Ustaz Aban gitu dulu Ustaz, ya gitu kami katanya. Bukan, Ustaz Aban enggak mau nyampaikan itu, karena dianggap sudah paham. Terus kumur-kumurnya yang paling afdol al-jam'u. Karena sudah kebiasaan, lupa aja, lupa lagi, udahlah. Ambil. Kalau tadi di keran, cukupnya ini, matiin. Sisanya, basit baru najas, baru naik. Tapi kalau yang tadi, di wudhu nih, pembahasannya babnya itu selalu disebut furudul wudhu. Kenapa tidak arkanul wudhu? Kalau arkanul wudhu tadi harus tertib, mualat dari ini langsung ini, dari ini langsung ini. Umpamanya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Dua umpamanya. Waalaikumsalam, bentar dulu. Lanjut Fatihahnya. Tidak bisa. Kalau rukun itu dia tertib dan mualat kan. Kalau furudul wudu, ini untungnya kita bermadzhab al-Imam Asy-Syafi'i ini. Kalau furud itu biasanya, tapi tidak seharusnya ya. Biasanya dia boleh tidak tidak mualat. Ini khusus orang tingkat dewasa. Umpamanya berwudu. Umum aja. Karena dewasa nanti agak payah pikir-pikir apa gitu. Berwudu. Pas cuci muka, air habis, mati lampu. Hidup di genset lagi. Nggak ada minyaknya lagi pula. Nggak beli minyak lagi umpamanya. Dari muka ke rukun wudu selanjutnya berselang 5 menit, 10 menit, 15 menit umpamanya. Tidak ada apa-apa. Itu kalau mardun. Ya kan bisa saja pas mandi awak mati lampu. Sampo di sini semua. Enggak ada ini. Taruhlah. Ini awak sedang dicukur sebelah mati lampu setiap hari ya, waduh. Baru sebelah mati lampu, hidup cepat sore katanya. Ada. Pakai topi. Beruntungkan bermadzhab al-Imam Syafi'i. Boleh dilanjut. Pause dulu. Nah ini untuk orang biasa nggak enak, untuk anak semula alias jalan. Ini. Rukun wudu, yes, rukun khutbah. Saya katakan tadi ya, khutbah itu berbeda dengan berbicara biasa. Contoh kasus. Di sebuah masjid. Datang ustaznya, maklum waktu itu dia terlambat. Datang naik sampai atas. Assalamualaikum. Hamdan syukran lillah. Hamdan syukran lillah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Walaupun kita sebagai mustami, walaupun kita sebagai jamaah, wajib mengetahui rukun syarat daripada khutbah itu. Kalau saya salat, seharusnya saya rukun, langsung saya sujud. Apa yang dilakukan oleh makmum di belakang? Pasti ada komentar, subhanallah. Artinya apa kalau begitu? Mereka tahu, kalau sujud, rukun dulu kan begitu kan? Tapi kalau saya khutbah, apalagi bahasanya kayak Ustaz Pak. Mantap katanya.
Awak manggut-manggut aja. Padahal kalimatnya tak apa yang disebut. Saya ingatkan ini sama kawan-kawan. Yalah kalau umpamanya di jamaah itu tidak memperhatikan kalimat-kalimat, oke. Jadi ketika kita alhamdulillah dan variasi-variasinya tolong diperhatikan. Dan tidak sedikit variasi itu membawa kepada kesalahan yang bisa menimbulkan keharaman atau kesesatan. Maka belajar nahu, belajar sorab sangat-sangat perlu. Payah belajar nahu? Tidak. Payah belajar sorab? Tidak. Apa sudah pintar? Tidak ada payahnya. Yang payah itu kan nggak mau belajar. Awas sampai belajar bahasa Inggris atau baru. Cuman jangan bilang sama guru bahasa Inggris. Awak dari kuliah pertama A, semester lanjutnya B, sampai C, sampai D, sampai mau sidang dipanggil sama bang apa namanya dulu kami, bang Sahri dan rupanya saya belum ngulang nilai B itu tadi. A punya kawan namanya Widya, tamatan Gontor. Dengan contoh dia adalah A. Begitu dia pergi ke Mesir nggak ada persatuan lagi. Berkawan sama Muslihun Nasir. Dia lumayan bahasa Inggris, dapatnya lebih. Pergi dia ke Mesir nggak ada tonton lagi. Muslihun Nasir. Pergi ke Mesir dia nggak ada kawan lagi bahasa Inggris awak. Mesti apa lagi nyontok. Sama kawan tidur lah. Agak lumayan sih, dapat C, nilai permasalahan. Yang penting nggak ngulang. Semester lanjutnya kelasnya dibedakan, baru itu sendiri, nilai B. jadi kita ini apa namanya, keilmuan itu terutama ilmu agama, kesungguhan itu insya Allah mempermudah kita. Kita lanjut dulu. Rukun khutbah ada berapa? Berapa rukun khutbah? Situ 6 itu. Kalau di situ 6. Yang di hati kalian berapa? Saya katakan tadi, makmum jamaah pun harus tahu tentang rukun khutbah. Jangan sampai tidak. Banyak ya. Yang pertama rukun khutbah itu adalah memuji Allah. Apa rukun khutbah yang pertama? Memuji Allah. Nah, dalam bentuk memuji ini kalimatnya atau lafaznya itu harus sudah tertentu. Tidak sembarangan bentuk pujian. Kata yang digunakan untuk memuji Allah itu sudah tertentu. Seperti kalimat alhamdulillah. Kan ada kan orang begitu? Alhamdulillahilladzi. Silakan variasinya apa begitu. Ada orang alhamdulillahirabbil alamin sekali saja. Boleh? Ada orang mengulangnya. Alhamdulillah. Kenapa diulang? Ada yang menyuruh rukun khutbah itu diulang. Jadi kenapa diulang? Mempengaruhi enggak itu? Coba nih. Kita jadi khotib. Atau yang kita mendengar khotib kita mengucapkannya alhamdulillah. Boleh tidak? Mempengaruhi khutbah enggak itu? Ingat ya, saya pending dulu nanti ditanya itu di belakang. Itu jadi pertanyaan. Atau menggunakan hamdulillah, ahmadullah, lillahil hamdu, Allahu ahmad. Itu rukun pertama. Maka belum memadai. Maksud belum memadai ini belum bisa dikatakan khutbah. Belum bisa dikatakan khutbah. Kalau menggunakan kata-kata asyukru, as-sana, la ilaha illallah, al-azama, al-jalal, al-madah umpamanya. Itu belum bisa. Setelah kita
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Biasa apa dilakukan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan? Itu. Selamat datang kepada Bapak saya. Ini seharusnya saya waktu menjelaskan yang banyak, pertanyaan satu jawaban banyak. Nah itu. Seharusnya. Tapi kalau paham. Tadi kami ada kajian Pak, ketika Nabi Musa ditanya Allah, apa yang ada di tangan kananmu? Seharusnya cukup jawab tongkat. Tapi dia jawab dengan 10 jawaban. Satu pertanyaan. Jadi kenapa dilakukan seperti itu? Karena Nabi Musa senang menjawab banyak-banyak itu karena di hadapan orang yang dia senang supaya dia dipuji oleh Allah. Saya pun kalau bisa Ahmad ngomong banyak-banyak pas di depan begini. Wah, ini kualitas sudah bagus. Nggak bisa dengan tua lagi nih. Baik. Kita selalu melakukan itu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i ini tidak termasuk rukun daripada khutbah. Maka kasus yang kemarin, apa kasus kemarin? Waktu dipertanyakan, jawabannya tidak menggunakan dia begitu assalamualaikum, tidak menggunakan alhamdulillah. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah begitu kan kasusnya kan? Tidak membaca memuji Allah langsung pada syahadat. Dipadakan katanya dengan syahadat. Sementara syahadat itu sendiri kualitasnya dia bukan rukun. Jadi tidak bisa menggantikan rukun yang sebelumnya. Bisa dipahami? Jadi dia bukan rukun, tetapi himbauan saya kalau berkhutbah pakai saja. Umpamanya gini, kita bawa mobil, suruh pakai sepatu. Terus kata rumah atau kata siapa? Ya, selopnya ya. Kan gitu kan. Memang kan nggak dipakai dua-dua. Bawa aja, taruh aja di mobil, nggak berpengaruh aja kok. Kecuali orang tenteng-tenteng, nah gitu barulah. Nah, jadi walaupun dia tidak kualitasnya rukun, sebut saja syahadat tadi. Paham? Rukun yang ketiga, ini yang sangat sering terjadi kesalahan bagi kita dalam berkhutbah. Apa itu? Salawat. Bentuknya pun sudah kalimatnya tertentu, muayyan. Salawat. Nah, dia harus menggunakan kata Muhammad. Harus menggunakan kata Allahumma salli ala Muhammad. Harus jelas. Nggak boleh menggunakan isim domir. Tolong kawan-kawan yang mahir nahwunya, walaupun mahir, gunakan saja isim zohir daripada menggunakan isim domir. Sekali lagi, sholawat di dalam khutbah Jumat tidak sama dengan sholawat di luar khutbah Jumat. Jadi kita mengucapkannya minimal Allahumma salli ala Muhammad, begitu minimal. Tolong itu diperhatikan. Kalau nggak mau menyebut nama Muhammad, pakai kata ganti seperti Allahumma sholli ala nabi, kata nabi, tapi harus beralif lam. Atau kalimat rasulnya juga harus beralif lam. Gitu. Kenapa? Karena alif lam yang ada pada kata nabi, alif lam yang ada pada kata rasul itu adalah pengganti dari mudhofun ilaih yang dibuang. Tadi ada di sini. Mengurangi menunjukkan keahlian namanya. Diangkat lagi. Kalau kata an-nabi gitu ya, kan ada alif lam. Alif lam ini
alif lam ma'rifah ini pengganti. Ini memang sengaja nggak cantik-cantik supaya jangan ditiru. Ada alif lamnya? Ini alif lam ma'rifahnya ini alif lam pengganti badal. Andai kata ini nggak dipakai, ini aslinya Nabiyullahi atau Rasul. Ar-Rasul. Ini pengganti sama dengan ini. Aslinya adalah Rasulullahi. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihnya mahzuf, dibuang. Mudhaf ilaihnya mahzuf dibuang. Tanda ada yang dibuang itu pakaikan alif lam. Ini pengganti menunjukkan ada yang dibuang. Setiap ada yang dibuang, tunjukkan ada ganti di situ. Contohnya kalimat umpamanya fi'il mudhari, ya'maluna, ada? Pakai an, menjadi an ya'malu. Nunnya kan dibuang, ganti dengan alif. Kita mati dibuang ke kubur, ganti pakai batu atau pakai nisan. Almarhum. Jadi ketika mengucapkan salawat itu minimal Allahumma salli ala Muhammad. Kalau malas sekali, kita pun heran kok malas sekali nyebut nama Muhammad itu. Padahal sudah kita katakan ya. Kita berhadir di majlis ini, di majlis tadi sudah kita bacakan salawat, maka baginda Rasul hadir di tempat ini. Sebut namanya. Awak aja nama awak disebut-sebut bangga, apalagi nama Rasul tuh kan. Kalaupun malas sekali, pakailah kata an-nabiyyu atau kata ar-rasulu. Jangan gara-gara kealpaan awak, kekhilafan awak, apalagi maaf kebodohan awak. Ibadah itu semuanya jadi rusak. Orang sudah bagus beribadah. Awak yang paham, pulang dia zuhur. Kalau tidak mau mantap kali tadi ya. Khutbahnya berapa celinya padahal. Sampai limpul. Belum bisa dikatakan khutbah bila menggunakan salawatnya rahimallahu Muhammadan, rahimallahu Muhammadan, atau Allahumma salli alaihi. Ini yang sering kali terjadi. Sering. Tidak ada lanjutan. Selanjutnya wasiat. Wasiat itu bukan isi khutbah, bukan matan. Wasiat itu menyebutkan kata ittaqullaha contohnya. Mengajak orang supaya bertakwa. Dan kata-katanya pun sekali lagi dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang kita pakai di madrasah kita ini, di dalam kitab Minhajut Thalibin, apalagi Sanawiyah Tuhfatul Thulab, ya, yang kita pakai itu pakai kata-kata yang sudah tertentu. Dalam kitab Fathul Mu'in sudah sangat jelas di sana. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang lain. Seperti katanya ittaqullaha. Terus begini, saya juga suaranya kurang bagus. Kalau mau pakai nada silakan. Asalkan jangan salah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih katanya. Saya ulang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Di mana itu? Nah, dia ada satu huruf. Ittaqullaha haqqa. Ini sering dijadikan satu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa. Pertama ha besar, yang kedua ha pedas. Jangan disamakan. Ada teh manis ya? Kalau bandrek jangan pagi subuh sudah di Masjid Ibrahim. Alhamdulillah dibawa pulang. Alhamdulillah. Pulang. Enak pas Ibrahim tuh gitu loh, bawa pulang aja. Apalagi kalau bakso. Waduh.
Baik, baik. Ketiga rukun di atas mana? Alhamdulillah. Memuji Allah, Salawat. salawat, wasiat, itu harus ada pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Yakinkan itu, tamkinkan dalam hati keyakinannya. Memuji Allah, bersalawat, berwasiat. Tadi saya kurang. Wasiat itu kalau bisa dalam bentuk fi'il amar ya. Kalau bisa. Pun kalau tidak dalam bentuk fi'il mati atau fi'il jumlah fi'liyah. Seperti faqad faza fawzan azima katanya itu. Yang keempat membaca ayat. Ini yang sering kali terjadi. Ini saya tanya kemarin itu katanya dia ngambil khutbah konsep dari Ustaz Mukhlis. Setelah saya konfirmasi sama Ustaz Mukhlis tidak tasawuf yang benar ini. Si Ustaz saya konfirmasi katanya ngambil konsep sama Ustaz Mukhlis. Ustaz Mukhlis di belakang calon doktor. Begitu saya tanya konfirmasi sama Ustaz Mukhlis, apa kata Ustaz Mukhlis? Enggak ada kan? Enggak ada yang ngasih sama beliau katanya. Entah Ustaz yang ketakutan, entah Ustaz yang bohong, tak tahu lah. Pikirnya kan sudah disandar ke Ustaz Mukhlis beres pikirnya. Enggak aku cek pikirnya. Sering kali, apalagi kalau kita ngambil konsep khutbah yang sudah ada, itu jarang si penulis membuatkan ayatnya. Jarang membuatkan ayatnya. Awak itu aja langsung tinggal bacakan. Selesai. Jangan. Minimal membaca satu ayat. Dan ayatnya pernah sempurna ya. Contoh nih. Setelah selesai amma ba'du bapaknya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim alif lam mim jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sempurna itu. Baca ayat tidak? Satu ayat loh. Untuk apa kelasnya? Oh gitu. Memang aneh-aneh kali. Biasanya sekaligus lah. Kopi ada, teh ada nggak apa-apa. Yang penting fakta, apa yang jangan-jangan? Lebih bagus teh putih tapi nyata ya kan? Ini saya bukan nyindir ya, ini pikiran nyindir, saya memang minta. Nyindir kalau paham, lebih bagus minta, bilang. Ada orang tidur. Entah siapa dulu cerita, malam tidur. Masa Pak Juarno ya. Jadi ayatnya pun walau satu ayat alif lam mim itu tidak bisa dipakai. Dia harus ayat yang sempurna yang maknanya bisa dipahami. Nah, kemudian apa? Doa. Yang kelima doa. Yang perlu dipahami ini dulu standarnya ya. Standarnya dulu. Dalam berkhutbah, doa itu kita mendoakan, bukan minta mengaminkan. Kita dalam berdoa khutbah itu doanya selalu seolah-olah nadanya itu minta aminkan. Padahal tidak. Tugas kita adalah mendoakan orang yang beriman. Maka standarnya rata saja, seharusnya. Tapi kan sudah faktor kebiasaan. Dan orang tahu tuh, membedakan mana khutbah dengan doanya itu tadi. Orang tahu, setelah gini, Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat, amin. Gitu tuh. Ya kan? Sebenarnya yang tugas kita adalah mendoakan Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat. Orang itu mengaminkan atau tidak itu tidak urusan. Dan itu salah satu di antara yang tidak harus kita aminkan. Tapi kan karena kita sudah pahamnya, kebiasaannya, kalau ada doa diaminkan kan? Nah, jadi saya pernah mencoba ngaji nih lah, di Masjid Raya. Duduk, khatib Allah firlil mu'minin wal mu'minat. Orang angkat tangan semua gini. Saya tunduk aja gini. Pikir kawan sebelah ketiduran. Menghargai wangi ya, angkat tangan juga. Itu standarnya. Kalau mengaminkan tidak ada masalah, tapi kita harus tahu dasarnya gitu maksud saya loh. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, doa itu kita mendoakan, tidak minta diaminkan. Kalau orang mengaminkan pun ya sebenarnya tidak masalah. Nah, gitu ya. Tapi yang makanya nada itu biasa saja. Tapi kan kita sudah kebiasaan. Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat itu. Nadanya sudah minta mengaminkan. Ini banyak yang hilang ini.
Sekarang saya mau tambahkan satu. Kita dalam khutbah, apakah kita pelaku atau mendengar? Orang sering mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin, diulang. Adakah keterangan yang menganjurkan untuk mengulang? Atau kalau kita ulang, apakah itu mempengaruhi rukun khutbahnya? Gini. Di dalam kitab Al-Hasyiyah disebutkan boleh mengulang rukun salat. Tidak harus. Hukumnya apa? Boleh. Jadi alhamdulillah. Tapi kebolehan di sini itu menunjukkan lebih bagus diulang. Mana tahu kita pemula. Begitu naik ke atas mimbar, di bawah Pak PLT, mak grogi ya Pak. Gitu. Mau menyebut alhamdulillah pun alhamdulillah kata dia kan. Jadi akhirnya awak ulang. Nah, selamat gak tuh? Jadi mengulang itu enak. Iya. Mengulang itu enak. Mengulang kaji bagus. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Makanya itulah kalau banyak penafsiran. Tafsir kita sudah jelas. Jalan lain. Ini jalan lain yang diambil. Kalaupun mau ambil jalan lain, asawi syarat dari jalan lain. Jangan jalan lain yang diambil. Amat buat gaduh aja. Tapi alhamdulillah seksinya hari ini seksi bendahara ya. Insyaallah aman. Pendanaan. Ini kode menunjukkan Ustaz ada gantian seharusnya nih. Jadi boleh mengulang dan bahkan lebih bagus mengulang. Rujukan kita apa? Kitab Al-Hasyiyah Al-Bujairimi. Rujukannya. Sana disebutkan. Terus yang sering terjadi kesalahan salawat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus kan salawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Katanya keenaan itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ini sholawatkah atau bentuk variasi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kalau variasi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, maka dia belum sholawat. Kalau dia bersolawat dengan sholawat ini, itu belum dikatakan sholawat karena menggunakan isim domir, tidak menggunakan isim zohir. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan bagus, lebih bagus jangan ada yang tanya, karena sudah ada yang paham. Ada? Yang tanya di depan bukan di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya sebentar Ustaz terkait dengan masalah khutbah, bahwa Ustaz menyampaikan al-amalu bis sunnah. Apa dasar kita khutbah kita tidak pakai bahasa Arab? Terkait bid'ah. Karena ada sunnah Rasul berkhutbah dengan bahasa Ajam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi nggak ada peringatan. Tadi nggak ada peringatan. Ini baru berkeringat ini. Bukan karena pertanyaan. Yang nanya. Tadi masih semangat, gak kupikirkan keringatnya. Dulu baru berkeringatan. Bukan karena pertanyaan. Karena yang nanya. Kata Ustadz Haji Adi Suharo LC MA di dalam bukunya Al-Miskah apa Ustadz? Ya kan menghargai kita. Ada orangnya harus nggak boleh kita salah di depannya. Beliau membahas di situ tentang bid'ah panjang dan lebar. Tidak sesuatu yang tidak dikerjakan atau tidak dilakukan Nabi, kemudian kita melakukannya itu menjadi bid'ah. Betul Ustaz? Saya pernah mendengar ceramah seorang ustaz, nama ustaz itu tersebut Ustaz Ibrahim Khalil. Beliau pernah berceramah begini. Pernahkah Nabi, kan beliau tuh ngomong gitu orator kayak macam waktu di sana dulu dia. Pernahkah Nabi itu azan? Pernah nggak Nabi Muhammad azan?
Enggak. Kita azan enggak? Bid'ah enggak itu? Tetapi katanya kalau bid'ah itu apa yang dilakukan Nabi? Ini enggak dilakukan Nabi, kita lakukan. Bid'ah enggak? Pernahkah Nabi Muhammad itu menampung jenazah? Pakai katrol, kenapa taruh di bawah itu? Kan bisa saja kan? Itu tidak dilakukan Nabi. Tes. Udah ini nggak jelas, pakai ini lagi nggak mati ini, aduh ajab ini. Tes. Habis juga. Ininya hidup. Sebentar diam sih ngaji. Aku di tengah-tengah lo Pak. Banyak orang lain yang lain. Jadi begini, khutbah dalam isinya kita tidak menggunakan bahasa Arab kan? Menggunakan bahasa Indonesia. Apakah ini bukan bid'ah? Ini bukan bid'ah. Tapi kalau umpamanya, alhamdulillah, itu tadi kita assalamualaikum seterusnya gini kita ngomong. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Sejahteralah untuk Nabi Muhammad. Itu umpamanya. Itu baru bid'ah. Rukun khutbah sudah ijtima, sudah sepakat ulama harus dalam bahasa Arab. Untuk isinya itu mukhtalaf, diperselisihkan, tidak sepakat. Nah, jadi boleh menggunakan bahasa ajam, boleh menggunakan bahasa Jawa kah, bahasa apakah, begitu. Kalau nanti kenapa dibolehkan? Karena di antara khutbah itu ada pesan yang mau disampaikan. Kalau khutbah itu dalam bahasa Arab semuanya, selain rukun ya, tetap menggunakan bahasa Arab. Pesan itu nanti dikhawatirkan tidak sampai. Begitu. Ini pesan sangat penting. Pesan, dia tidak harus panjang, yang penting nyampe. Nah itu dia. Jadi nggak harus panjang, yang penting sampai. Pesan itu begitu. Jadi untuk menyampaikan pesan ini, kalau nanti kita menggunakan bahasa Arab, sekarang contoh, saya ngomong pakai bahasa Arab, umpamanya, yang paling paham ya ustaz-ustaz dua orang ini lah, Ustaz Syu'bah sama ayahnya. Kalau kita ini ngertinya apa? Arabnya Arab payung gitu, kan? Syu'bah memang kelahiran sana ya. Ini yang sering saya sebut-sebut namanya dulu, Ustaz Hadis Wahro, inilah orangnya. Kan pernah saya bilang begini kan, waktu saya pulang dari Arab itu dulu, ada nggak saya nanya sama Ustaz Hadis Wahro, berapa lagi uang kalian? Apa jawaban waktu itu? 25 lira. Orang ini berdua waktu saya mau pulang, bukan bawain koper saya, menengok-nengok toh aja. Waktu mereka berdua datang ke Abu Nur, saya tanya, berapa lagi uang kalian? 25 lira. 25 lira itu satu kali servis waktu itu ya. Itu. Tapi alhamdulillah gemuk sekarang. Anaknya lebih gemuk lagi. Jadi kalian jangan takut belajar itu. Kenapa? Allah sudah menjamin, innallaha takaffala li talabil ilmi birizqih. Allah sudah jamin rezeki orang yang mencari ilmu. Allah sudah jamin orang yang mencari rezeki, orang yang mencari ilmu. Jangan khawatir. Jadi jawaban tadi, menggunakan bahasa Indonesia dalam isi khutbahnya itu tidak bid'ah. Kalaupun dia bid'ah, itu dikatakan bid'ah hasanah, tidak termasuk dolalah. Kita bantah kalimat dolalah nih. Apa jawabannya? Pertama yang bisa kita mudah membantahnya, kalimat kullu bid'atin dolalatun. Anak Ismulalas mampu menjawabnya. Kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Itu bagi orang yang tidak mengaji kalimat kullun. Bagi orang yang mengaji kalimat kullun, Pak Doktor, ini abangda kita, Dr. Rusli Halil Nasution, baru selesai S3-nya. Dia Ustaz biar tahu orangnya Ustaz. Ismulali tahun berapa? Di tangan. Asal jumpa di kampus loyo aja gini, rupanya S3 dia. Awas sangka mikirin usahanya sucian itu.
Orang musim hujan mana mengeringkan Ustaz ya? Kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Kalimat kulun ada berapa? Kulun, kuliun, kulun, kuliah, kulun kuliun secara global, kulun kuliah per juzuk, per individu, per afrod. Kodenya apa? Kalau kulun kuliun secara umum, wah orang perbohong ini pintar-pintar. Ternyata dari 1000 kakak yang diperiksa, yang pintar cuma 100 orang, terus aku satu diantaranya. Tapi orang bilangnya orang perbohongan pintar, diperiksa tidak semua. Itu namanya global, kuliun namanya. Nah, contoh kasus dalam Al-Quran, wadamarna kulla syai', kami hancurkan semuanya kata Allah. Ternyata yang hancur hanya mana ketika itu? Ini peristiwa Nabi Nuh. Peristiwa Nabi Nuh 4 negara saja yang hancur. Selainnya tidak. Padahal Allah mengatakan wadamarna kulla syai'. Kalau kami hancurkan semuanya, seharusnya bumi yang hancurkan. Tapi ternyata kita masih bisa hidup sampai sekarang. Daratan kita nggak dihancurkan ketika itu. Jadi kula di situ, itu kulanya kula kuliun. Kodenya apa? Gini. Tolong anak Ismolali, biar jagonya lebih guru kalian kalau bisa. Gini. Nanti kita baca kulun, kap sama lam ya. Apakah kulun, kulin, kulan, atau kulu, kuli, kula ya? Kalau baris lamnya satu, ini menunjukkan biasa secara kode. Ini kode harus apa? Enak apa kode? 32 ular, gampang kali. Apal kode gampang. Kalau lamnya satu, berarti dia mudhof. Setelah kulnya itu mudhof nilai. Jadi kalau kulnya mudhof nilai, ini biasa sifatnya global. Kullu bid'atin, lamnya berapa? Barisnya satu. Belakangnya mudhof nilai, baris bawah kan kullu dolalatin. Semua yang sesat kan, berarti yang sesat itu tidak semua. Ada yang tidak sesat. Kalau lamnya barisnya dua, kullun amana billah, itu semuanya itu per afrod, per juzuk. Itu Pak Maru. Jadi itu saat tidak bid'ah. Oke, ada yang naik? Ini Ustaz ada suara sudah nggak sabar mau ceramah aja nih. Lah, Anda mustami ayatan sikit-sikit aja lah. Menggerakkan satu lagi. Bis. Ustaz, Jadi boleh bertanya? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, ini kejadian beberapa tahun silam waktu Idul Fitri. Khutbahnya ustadznya itu menggunakan full bahasa Arab sebentar aja. Setelah itu dilanjutkan dengan tausiah biasa. Itu gimana? Nanti saya sarankan kepada penanya untuk nanya ke Ustaz itu. Oh ya. 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 Melakukan Ustaz itu bukan saya. Maksudnya itu tidak apa-apa kan Ustaz? Ya saya tidak tahu apa yang dilakukan ketika itu. Karena niat dia melakukan itu dia tahu. Kalau secara zahir aja mungkin kan gitu kan. Nah, mengapa? Asalkan dalam khutbah rukunnya ada. Asalkan dalam khutbah rukunnya ada. Contoh kasus begini. Saya masuk ke khutbah di Masjid Pemkab. 5 menit. Kebetulan waktu itu hari raya kedua. Tahun 2 tahun 3 tahun yang lalu hari raya kedua. Jadi di Pemkab itu tidak ada orang, tidak ada jamaah. Belum ada. Sementara sudah masuk waktu. Jadi kesepakatan sama BKN-nya, saya bilang, begitu masuk waktu, saya tetap naik ke atas mimbar, tapi saya belum berkhutbah. Saya hanya ceramah saja dulu. Nanti dalam hati saya, di atas saya kalau sudah hitung-hitung ada 40, baru saya bacakan rukun khutbahnya saja. Jadi pengantar di awal, ceramah sambil nunggu jamaah itu datang satu hari raya. Gitu. Kalau tidak raya ramai itu di Pemkab kan. Nah akhirnya saya assalamualaikum, saya bicara biasa saja. Setelah ramai baru saya sebutkan rukun-rukunnya yang 5, tutup, turun, duduk, khutbah lagi yang kedua, selesai. Nah, jadi mungkin Ustadz itu ada yang sesuatu yang ingin disampaikan, tapi namanya mungkin maybe itu ya kita nggak bisa menebaknya ya. Saya rasa sampai di sini saja, nanti akan dilanjutkan sama yang kedua.
Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat dan saya mohon maaf atas kesilapan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Wali Ustaz Daudi Jamani yang telah menyampaikan satu tentang materi khutbah Jumat pada hari ini.